Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak soleh dan solihah? Semoga anak soleh dan solihah selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, anak soleh, hari ini kita akan belajar lagi tematik. Kita masih di tema 1 tentang diriku, subtema 3, aku merawat tubuhku, pembelajaran 1. Nah, fokus pembelajaran kita hari ini adalah bahasa Indonesia dan matematika ya. Nanti setelah anak soleh dan solihah belajar, diharapkan anak soleh dapat mengungkapkan dan mempraktikkan kegiatan persiapan menulis permulaan yang benar secara lisan. Itu untuk bahasa Indonesia. Kemudian untuk matematika, anak soleh nanti diharapkan dapat membandingkan dan mengurutkan dari angka terkecil ke angka terbesar atau sebaliknya menggunakan benda konkret. Persiapan menulis permulaan. Cara lain merawat tubuh yaitu dengan menjaga sikap tubuh saat menulis. Agar tubuh tetap sehat, perhatikan posisi dan sikap duduk saat menulis. Perhatikan posisi duduk Udin dan teman-teman. Apakah sudah cukup? Apakah sudah duduk dengan posisi yang tepat? Coba diperhatikan posisi duduk Udin dan teman-temannya. Apakah sudah duduk dengan posisi yang tepat? Ada 3 hal yang harus kita perhatikan saat menulis. Apa saja itu? Yang pertama atau yang ke-1, menulis dengan posisi duduk yang benar. Coba anak sorry perhatikan, di sini ada 2 gambar. Gambar yang pertama dan gambar yang kedua. Gambar yang pertama ada anak sedang menulis dalam posisi membungkuk. Gambar yang kedua ada anak yang sedang menulis dalam posisi yang tegak. Menurut anak solih, gambar yang mana yang menunjukkan posisi tubuh yang tepat saat menulis? Ya, betul, gambar yang kedua ya. Kenapa? Karena gambar yang pertama itu posisi yang tidak baik ya, membungkuk. Nanti tulang punggungnya akan bungkuk, sedangkan posisi yang kedua itu adalah posisi yang baik atau yang betul, yaitu tegak. Nah, lihat di sini. Saat kita menulis, duduk dengan kepala tegak, tidak menunduk ya. Punggung lurus dan dada tidak menempel pada meja nih, seperti ini. Punggungnya lurus dan dadanya tidak menempel di meja, tidak seperti gambar pertama ya, tidak lurus atau membungkuk dan dadanya menempel di meja. Sikap duduk yang salah menyebabkan tulang belakang sakit. Nah, seperti gambar yang pertama itu merupakan gambar sikap duduk yang salah. Ini bisa menyebabkan punggung sakit. Yang kedua, cara memegang pensil ya dengan benar. Coba perhatikan gambar berikut. Di sini ada 2 gambar. Ada gambar yang pertama, ini gambar yang kedua. Menurut anak solih, posisi cara memegang pensil yang benar yang mana? Yang A, yang ini yang pertama atau yang kedua? Ya, betul ya. Cara memegang pensil yang benar adalah gambar yang kedua yang ini. Ya. Lihat cara memegang pensil dengan tangan kanan. Kalau misalkan yang kidal biasanya menggunakan tangan kiri, itu tidak apa-apa ya. Letakkan pensil di antara ibu jari dan jari telunjuk ini. Nah, ini namanya ibu jari ya. Ibu jari itu jempol dan jari telunjuk ini jari telunjuk. Ibu jari dan jari telunjuk. Ujung pensil dipegang dengan 3 jari, yaitu ibu jari, jari telunjuk, dan jari tengah ini nih. Ya, itu adalah cara memegang pensil
yang benar. Kemudian yang ketiga, meletakkan buku dengan tepat. Perhatikan gambar berikut. Cara meletakkan buku dengan tepat ketika kita menulis atau membaca yang mana ya? Ya, di sini ada dua gambar. Ada gambar yang pertama, ada gambar yang kedua. Menurut anak solih, gambar mana yang menunjukkan cara meletakkan buku dengan tepat? Ya, betul, gambar yang kedua ya, yang ini, lihat. Kenapa? Karena posisi tubuhnya tegak, ya, tidak membungkuk, tidak terlalu dekat dengan buku, juga tidak terlalu jauh. Sedangkan posisi duduk yang pertama itu badannya bungkuk, kepalanya menunduk, ya, dan bukunya disimpan di paha, tidak di meja, sehingga kepalanya harus membungkuk. Itu bisa menyebabkan leher kita sakit kalau kita membaca dalam posisi tubuh seperti ini. Ya, jadi ketika kita membaca buku diletakkan di atas meja dan lakukan dengan tepat ya, agar tubuh tetap terawat. Nah, sekarang kita praktikkan yuk cara menulis permulaan dengan benar. Yang pertama, posisi duduk harus tegak. Seperti yang tadi ya, posisi duduk tegak, memegang ujung pensil dengan 3 jari, jari ibu jari, jari telunjuk, dan jari tengah. Kemudian meletakkan buku dengan tepat, tidak terlalu dekat, juga tidak terlalu jauh. Kalau sudah, ayo coba salin tulisan berikut di bukumu sebanyak 5 baris. Ingat poin 3 di atas ya nih, poin 3, meletakkan buku dengan tepat, tidak terlalu dekat dengan mata, tidak juga terlalu jauh. Nih, tulisan ini buku baru. Silakan anak solih salin di buku tulis sebanyak 5 baris. Nah, sekarang kita akan belajar matematika, membandingkan angka ya. Membandingkan banyak benda. Ada banyak benda untuk merawat tubuh. Sabun untuk mandi, sampo untuk mencuci rambut, pasta gigi untuk menyikat gigi. Ayo kita bandingkan banyaknya. Membandingkan jumlah sabun. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada 2 kotak ya. Ada kotak pertama, kotak atau kotak A. Ada kotak kedua atau kotak B. Kotak pertama dan kotak kedua. Coba hitung berapakah jumlah sabun A ini ya. Berapakah jumlah sabun A? Coba anak soleh hitung. Sudah? Oke, sekarang berapakah jumlah sabun B? Ini ya, sabun B. Coba hitung berapa jumlahnya. Sudah? Oke, bagus. Sabun mana yang lebih banyak? Sabun A yang ini atau sabun B yang ini? Sabun mana yang lebih banyak? A atau B? Sudah? Oke. Sabun mana yang lebih sedikit? A atau B yang lebih sedikit sabunnya? Kita lihat jawabannya. Berapakah jumlah sabun A? 3 buah. Betul tidak 3 buah? Yuk kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3. Betul. Ternyata sabun di kotak A ada 3 buah. Berapakah jumlah sabun B? 5 buah. Betul tidak ya? Yuk kita hitung bersama-sama. 1, 2,
3, 4, 5. Betul, sabun di kotak B ada 5 buah. Sabun mana yang lebih banyak? Sabun A atau sabun B? Iya, betul, sabun B. Kenapa? Karena jumlahnya lebih banyak. Sabun A jumlahnya lebih banyak dari sabun B jumlahnya lebih banyak dari sabun A. Sabun mana yang lebih sedikit? Sabun A. Kenapa? Karena jumlahnya lebih sedikit dari sabun B. Sekarang kita bandingkan 3 sabun, 5 sabun. Maka 3 sabun lebih sedikit dari 5 sabun. Di kotak pertama ada 3 sabun. Di kotak kedua ada 5 sabun. Berarti 3 sabun lebih sedikit dari 5 sabun. Lalu bagaimana dengan ini? Perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar sampo. Ya, di kotak pertama ada sampo, kotak kedua atau kotak B. Coba anak soleh hitung, berapakah jumlah sampo A? Ini ya sampo A. Coba hitung berapa jumlahnya. Sudah? Oke, bagus. Berapakah jumlah sampo B? Ini sampo B. Ada berapa jumlahnya? Oke, bagus. Sampo mana yang lebih banyak? A yang ini atau B yang ini? Sudah? Sampo mana yang lebih sedikit? Sampo A atau sampo B? Oke, bagus. Sekarang kita lihat jawabannya. Berapakah jumlah sampo A? 4 buah. Betul tidak ya? Sampo A jumlahnya ada 4 buah. Yuk kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4. Betul, jumlahnya ada 4 buah. Sekarang, berapakah jumlah sampo B? 1 buah. Betul tidak ya? Yuk kita hitung. 1. Betul, hanya ada 1. Sampo mana yang lebih banyak? Sampo A. Betul tidak? Lihat, sampo A lebih banyak tidak dari sampo B? Betul, sampo A lebih banyak dari sampo B. Sampo mana yang lebih sedikit? Sampo B. Betul, sampo B jumlahnya hanya 1. Sedangkan sampo A ada 4. Berarti sampo B lebih sedikit. Lihat, 4 sampo, 1 sampo. Kotak A ada 4 sampo, kotak B ada 1 sampo. Maka 4 sampo lebih banyak dari 1 sampo. 4 sampo lebih banyak dari 1 sampo. Kenapa? Karena jumlah yang kotak A ada 4 samponya, jumlah kotak B ada 1. Berarti 4 sampo itu lebih banyak dari 1 sampo. Kita coba sekali lagi ya. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar sampo dan ada gambar sabun. Coba anak soleh hitung, berapakah jumlah sampo? Ini ya sampo. Ini. Coba hitung ada berapa jumlahnya. Sudah? Oke, bagus. Berapakah jumlah sabun? Ini sabun. Coba anak soleh hitung ada berapa jumlah sabunnya. Sudah? Bagus. Apakah jumlah sampo dan sabun sama banyak? Sama tidak ya banyaknya? Oke, kita lihat jawabannya. Ini
jumlah sampo, ini jumlah sabun. Berapakah jumlah sampo? 4 buah. Jawabannya 4. Betul tidak ya? Jumlah sampo ada 4. Yuk kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4. Betul. Sampo jumlahnya ada 4 buah. Berapakah jumlah sabun? 4 buah. Betul tidak ya? Yuk kita hitung. 1, 2, 3, 4. Betul. Jumlah sabun juga ada 4. Apakah jumlah sampo dan sabun sama banyak? Ya, sama-sama 4 buah. Karena jumlah samponya 4, jumlah sabun juga 4, sama-sama 4, berarti sama banyak ya. Oke, sekarang 4 sampo, 4 sabun. Sekarang kita bandingkan 4 sampo dan 4 sabun. Maka 4 sampo sama banyak dengan 3 sabun. 4 sampo sama banyak dengan 4 sabun. Kenapa? Karena jumlahnya sama. Jumlahnya ada 4, berarti sama banyak. Bagaimana anak Soli? Bisa? Mudah kan? Yuk kita latihan. Bandingkan banyak sampo di bawah ini. Isilah dengan lebih banyak dari, lebih sedikit dari, atau sama banyak dengan. Coba nih yang pertama. 1 sampo, titik-titik, 4 sampo. 1 sampo lebih banyak dari, lebih sedikit dari, atau sama banyak dengan 4 sampo. Yang kedua, kemudian yang kedua, 3 sampo, titik-titik, 3 sampo. 3 sampo, titik-titik, 3 sampo. Lebih banyak dari, lebih sedikit dari, atau sama banyak dengan. Yang ketiga, 2 sampo, titik-titik, 5 sampo. 2 sampo, titik-titik, 5 sampo. Lebih banyak dari, lebih sedikit dari, atau sama banyak dengan. Sudah? Alhamdulillah, hari ini anak Soli dan Solihah sudah belajar tentang kegiatan menulis permulaan dan membandingkan banyak benda. Semoga anak Soli dan Solihah tetap semangat ya. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.